mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanatkan. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tempat atau di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit, ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tadi pengantar saya cukup panjang karena evaluasi kegiatan kita. Saya tahu sempat terputus bimbingan penyuluhan di tempat ini, maka pertengahan tahun yang lalu saya, Pak Weli, Bu Susan, kemudian Bu Serin, Pak Rinto, kemudian Pastor Hendrik menjadi tim bersama, begitu juga dengan Bu Lina dan beberapa ibu dan bapak yang lainnya untuk mencoba melayani kembali di tempat ini. Ya, kurang lebih sekitar bulan September, bulan kitab suci kalau tidak salah. Dan diberikanlah jadwal kembali setelah cukup lama vakum. Tetapi tidak mengapa, itulah kerinduan untuk melayani di tempat ini. Ya. Dan akhirnya jadwal sudah ada, dan untuk tahun 2026 ini ya kita akan mencoba optimal ya. Karena sudah saya tidak lagi bermain sendiri. Jadi ada penyuluh agama Katolik Kota Pontianak dan penyuluh agama Katolik Kabupaten Kuburaya. Kalau dulu Pak Ngacam di Rutan selalu meminta, ada enggak penyuluh agama Kristen? Memang belum ada. Nah, sekarang doa Pak Ngacam banyak, 9 orang nih di sana. 9. Nah, di Kuburaya itu kalau enggak salah ada 11 ya. 12. Di Kuburaya sendiri sebenarnya masih ada satu penyuluh agama Katolik, tapi beliau mungkin lebih fokus pada pelayanan-pelayanan ya, dan tahun ini akan pensiun. Jadi sebenarnya beliau juga rindu untuk melayani di tempat ini, tapi jadwalnya sangat padat karena sudah penyuluh media ya. Dan tahun ini akan pensiun, usianya sudah genap 60 tahun kalau tidak salah. Jadi akan pensiun. Tapi saya sudah sering katakan kepada beliau, ayo. Nah, tapi belum juga. Semoga nanti mendekati pensiun beliau datang lah ya, diajak oleh para, bukan junior ya, mitra-mitranya ini ya. Mungkin tidak pernah diajak kali atau lupa. Baik. Mengapa saya mengevaluasi program pelayanan bimbingan dan penyuluhan di tempat ini? Karena memang ini berhubungan dengan bagaimana negara bertindak untuk membina, membimbing dan mendidik, khususnya Kementerian Agama. Ya, membina, membimbing, mendidik. Nah, kalau udah di tempat ini ya memang harus dididik. Dididik itu dipaksa. Makanya ada program belajar 9 tahun. Program belajar sekarang 12 tahun. Jadi kalau ada orang tua yang tidak memberikan, lalu tidak menyekolahkan anaknya, dia bisa disel sebenarnya itu. Melanggar hak asasi. Makanya harus ada dinas sosial atau dinas yang terkait untuk mengambil alih tugas tanggung jawab orang tua itu. Karena saya pernah temukan di lapas anak itu dia hanya kelas 2 SD. Padahal dia sudah masuk program wajib belajar 9 tahun. Nanti bapak ibu atau bapak-bapak, saudara-saudari atau saudara-saudara yang sudah keluar di tempat ini, jika menemukan ada anak yang tidak sekolah, itu harus cepat dilaporkan kepada instansi terkait. Jangan didiamkan, oh itu Kak Ti, dia lah anak orang, tidak bisa. Jadi ada pembiaran, karena sudah program wajib belajar 12 tahun. Jadi harus SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun atau SMK. Makanya di tempat ini ada program paket A, paket B, paket C. Janganlah nyantai-nyantai di situ tuh. Ah, untuk apa Pak sekolah? Nggak ada gunanya. Siapa bilang nggak ada gunanya? Selain untuk mengisi kekosongan, mengisi otak kita ini kata peneliti masih kosong 90%, bahkan 95%-nya kosong. Makanya orang membuat narkoba supaya otaknya mikirkan narkoba terus begitu. Orang buat film porno, memikirkan film porno terus, karena otak kita ini kosong. Maka di tempat ini jangan pernah kosong otaknya. Ya, makanya cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati itu di mana sebenarnya? Betul, lambangnya di sini, tapi hati itu ada di pikiran kita nih, di tengah-tengah tuh. Ya.
Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kalau orang punya otak, pasti dia punya jiwa. Ya kan? Karena kalau dia sudah tidak berotak, berarti dia tidak punya jiwa lagi. Kan mati dah orang tidak berotak. Dengan segenap akal budimu. Nah, itu. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada inspirasi seorang nenek-nenek. Usia 65 tahun baru kuliah S1. Jadi usia 69 tahun baru dia S1. Usia 72 dia S2. Usia 75, 76 baru dia S3. Aneh kan? Tapi itulah manusia, otaknya tidak pernah tua. Mana ada otaknya tua? Jadi melawan kepikunan itu adalah belajar katanya. Kalau mikirnya balas dendam, ya balas dendam di otak. Kalau mikirnya narkoba, ya narkoba di otak. Ya. Maka dalam hidup rohani seseorang itu 5O. Ya sama nanti bacaan pertama itu kita akan ulas. Bagaimana Rasul Paulus itu mengingatkan kita. Ujilah roh itu. Jadi kalau roh kita roh kejahatan, itu berarti roh yang berasal dari sang pendusta. Kalau mikirnya dendam, kejahatan, mau bunuh orang, mau melasah orang, mau malak orang, mau ngerusak orang, kita ini udah rusak, kita rusak saja. Mau memperkosa orang, mau ini, mau itu, ya berarti ada roh setan atau roh iblis. Nah, itu. Jadi jangan pikir setan atau iblis itu tidak ada. Setan, iblis itu tidak ada. Tapi yang tidak boleh kita percaya setan atau iblis. Karena orang bilang, ini kan sering. Kalau kita percaya kepada setan, kita jadi sang pendusta. Kau ini tidak percaya dengan setan. Ya memang tidak percaya. Karena kita ngapain beriman kepada setan? Karena setan sang pendusta. Tapi dia ada gitu Pak. Nah itu. Orang ini kan agak beda. Memikirkan percaya. Percaya itu dipikirnya ada. Bukan. Percaya itu bahaya. Kalau percaya dengan setan. Setan itu ada. Kau ini tidak percaya. Ya memang tidak percaya kepada setan. Ngapain? Ada dia di situ. Memang ada. Tapi bukan untuk kita percayai. Karena dia sang pendusta. Ya, memutarbalikkan fakta. Makanya Rasul Paulus meminta kita untuk menguji roh kita. Roh kita diuji nih. Menguji roh sendiri. Kalau kita berbuat jahat berarti roh jahat lah kita nih. Sikit-sikit mikirkan mau bunuh orang, mau melasah orang, mau memperkosa orang, itu bahaya. Mau curi barang orang, mau nyiksa orang, itu bahaya. Ya. Karena apa? Kita dipengaruhi oleh roh tadi itu, roh jahat. Maka apa yang dilakukan Yesus dalam bacaan Injil itu adalah mengusir setan-setan, menyembuhkan orang, memulihkan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara berada di tempat ini untuk dipulihkan. Dipulihkan. Natal itu memulihkan hubungan mesra antara Allah dan manusia. Maka begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, dianugerahkanlah putranya yang tunggal. Dilahirkan 25 tahun, ya, tambahlah 8 tambah 6, jadi 14 hari yang lalu begitu. Nyata dia manusia. Maka ada orang berkata, ngapain itu ngikut agama Oten tuh katanya. Oten itu kan orang Kristen, nyembah orang telanjang, orang gondrong, nyembah preman katanya. Preman itu kan pria beriman, kan begitu, preman. Beriman itu kan beri yang nyaman-nyaman kan. Bapak-bapak kan saudara diberikan yang nyaman-nyaman di sini. Ya, dikasihkan firman dan sabda Tuhan, makanya kita harus merasakan manis, bukan merasakan pahit. Kalau kita menelan firman Tuhan itu pahit, berarti kita ada kesalahan hidup kita, dosa.
Makanya Yesus lahir itu dalam bentuk yang sangat sederhana. Mungkin kita lahir, ya mungkin kita miskin, lahir di rumah. Yesus tuh lahir di kandang hewan, Ya, sebagus apalah kandang hewan nih. Sebagus-bagusnya pun tetap bau tai di situ. Ada gak kandang hewan tuh? Pergi saja ke kandang ayam yang sudah diternakkan itu. Sehebat apapun kandangnya bau tai kan? Kandang domba ditempatkan di palungan, tahu palungan? Tempat makan babi itu. Kita memang tidak ada tahu palungan. Palungan itu tempat makan domba. Karena untuk apa? Untuk menyentuh kita ini, begitu, bapak-bapak, saudara-saudara. Satu orang bertobat, ya, surga itu bersukacita. Apalagi semua bapak-bapak di tempat ini bertobat. Ini jangankan bertobat, terima sakramen tobat lalu gatal katanya. Gagal total ya. Mau dihapus dosanya sama Tuhan Yesus, lalu gatal dia. Kemana tadi dua orang? Gagal total. Itu evaluasi bagi kita. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, datang di tempat ini bukan dengan kegelisahan, tetapi dengan sukacita. Mengapa bapak-bapak, saudara-saudara gelisah? Ya salah sendiri, karena kita dipengaruhi roh jahat tadi. Dimulai dari apa roh jahat itu mulai mempengaruhi kita? Dimulai dalam kandungan. Dalam kandungan mungkin bapak atau saudara-saudara tidak diinginkan, mau digugurkan. Gugurkan aja anak ini, susah ngasih dia makan, buat susah kata bapaknya. Bapaknya dah doakan buat susah. Lahir pun buat susah juga, ya kan? Lahir langsung berak, ini nanti bencana nih katanya. Ya mungkin lah, orang yang masih pakai kelenik kan. Udah dari lahir mulai anak buat susah. Lihatlah deh, mamanya mati gara-gara menyusui dia, buat susah lagi. Jadi mungkin ya luka-luka batin itu masih terus tertanam. Bahkan mungkin ada sering bergaul yang salah. Karena ditolak di rumah, ditolak di keluarga, akhirnya ketemu dengan kawannya. Udahlah katanya. Kalau udah kena lumpur, ya kan? Atau kalau udah kena air basah sekali katanya. Salah. Kan banyak nabi palsu, roh penyesat. Nggak apa, kau curi mangga orang, ya kan? Nggak kena hukum. Kecil-kecil dulu. Hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil sehingga kamu setia terhadap perkara besar. Nggak apa-apa, ya kan? Curi sendal orang, ya kan? Nggak apa-apa ngambil barang orang, toh dia juga begitu katanya. Nah ini ajaran-ajaran sesat tuh hidup terus dari kecil ke kita. Nggak apa-apa jual narkoba, ya kan? 1G paling lah 5 bulan, 1 on paling lah setahun, sekilo paling lah 10 tahun, ya kan? 10 kilo paling lah 20 tahun, 100 kilo barulah mati. Ini kan kacau. Ajaran sesat tuh datang, tapi duitnya nikmat, bawa sekilo 50 juta, belum pindah di sini nih. Tuh ada kawan yang di ujung sana, kawannya tuh. Ya. Rayuan-rayuan itu datang. Bahkan saya komunikasi dengan teman saya. Yesus katanya masih gak kita kerja. Kamu nih kok begitu ngomongnya. Nanti kalau kau mati ketemu Yesus, kau mau masuk surga. Selesai lah kita ya. Dah sana kau ke neraka. Kan begitu kata Yesus. Kan Yesus yang menentukan kita. Mau masuk neraka, mau masuk surga. Setan iblis tidak ada kuasa. Jadi jangan percaya dengan setan iblis punya kuasa itu. Ya kan? Memang dia suka. Ya. Tidak apa-apa, rubah batu jadi roti, mimpi 4 angka, 6 angka, judi gelap, ya kan? Sabung ngayap. Itulah maksudnya itu rubah. Tidak mau kerja.
Nggak apa-apa jual narkoba, kan bisa kaya, kayak ibu tadi itu. Ini buktinya saya Pak bisa buat rumah, adik saya jadi sarjana gara-gara jual narkoba katanya. Kalau sudah jadi darah daging itu bahaya. Nggak pernah dengar firman dan sabda Tuhan, lalu dengarnya firman dan sabda kawannya di sel, selesai lah. Gini cara bongkar rumah orang 5 menit, ya kan? Gini cara mutar motor 3 detik langsung bunyi, ya kan? Gini jual narkoba biar cepat banyak yang dapat. Jadi di sel-sel itu firman dan sabda itu adalah nabi-nabi palsu. Tenang ya, keluar nanti gampang, ya kan? Cepat ya kau keluar gitu Pak. Kau hubungi ini kan gitu. Ada atau lah. Jadi bergulat, sama seperti Yakub itu bergulat. Mengapa dia harus bergulat? Ya, karena dia menipu saudaranya Esau dan bapaknya. Suara-suara Yakub, bulu-bulu Esau. Udahlah Pak, kasih berkat tuh. Yakub itu didukung mamanya, begitu bisa jadi. Nggak apa-apa bah dia jual narkoba daripada dia jual arak katanya. Ya saya 2026 ini bukan mau garang tidak, tapi ya realistis lah. Kalau satu orang bisa berhenti jual narkoba kan lumayan daripada ya kalau enggak misalnya semua orang enggak mau bertobat, satu orang bertobat ya puji Tuhan kan begitu. Gimana Pak Ngacam? Ya kan? Ngeri kita. Ya Pak Ngacam kan bertobat dah meninggalkan perjinahannya. Ya kan? Saya sangat terkesima kesaksian Pak Ngacam nih. Kalau di rutan kan saya ya itu tadi. Harus berani meninggalkan dunia perjinahan, dunia perjudian, dunia pernarkobaan. Dunia tak tahulah dunia apa-apa Bapak ini ya. Ini kan Bapak ini dah profesor di bidangnya. Ya kan? Masih ya kan profesor itu kan profesional. Dunia pengakalan, ya kan? Ada seorang itu tuh. Nanti Pak, kalau saya sudah bebas ini saya akan melayani. Cari-cari di kampungnya mana? Ada dia tak kemana. Pokoknya janjinya muluk-muluk di depan Yesus. Sama seperti janji Herodes kemarin tuh. Para Majus, selidiki ya. Nanti aku akan datang menyembahnya. Ya kayak gitulah. Kita ini kan seperti penjahat di depan Yesus kan. Tenang, kita akan bertobat pada waktunya katanya. Herodes kan gitu. Dia percaya, ada raja nih. Tolong kamu selidiki. Kalau udah itu berikan kabar ya, kemana dia. Rupanya tujuannya bukan untuk menyembah. Habis menyembah membunuh dia. Nah ini apakah tujuan hidup kita di tempat ini begini? Kan begitu. Apalagi yang masih muda-muda tuh kan dari lapas anak ke lapas ini kan. Naik kelas. Ya. Dari tato 1 jadi tato 2. Kalau di lapas sana enggak tahu di sini. Kalau di tato masuk isolasi. Kalau di lapas sana di isolasi 14 hari kalau enggak salah. Ya. Kalau di rutan itu kan kalau berkelahi nanti langsung masuk sel anjing. Sel anjing itu kan. Ya kan hanya udah sel anjing, sel ular dia hanya bisa. Nah, kalau di sini enggak tahu saya. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berubah itu memang sesuatu yang berat kalau tidak bersama Yesus sampai kapanpun. Di tempat ini kita berubah, Natal berubah. Ya. Setelah Natal, nanti lagi lah, masih lama, ya kan? Masih lama katanya. Ngapainlah terlalu rajin? Kalau terlalu suci itu bahaya. Itu penyesat-penyesat yang membuat kita menjadi masalah. Maka pada bacaan pertama itu Rasul Petrus ingin mengingatkan kita, ya, bahwa ujilah roh itu. Betul enggak kita ya? Kita tahu kita enggak betul sebenarnya. Ada suara hati kita ngomong tak betul tuh. Cuman kita melawan suara hati kita itu sehingga suara hati kita menjadi jahat juga.
Ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini kita ingin menguji, ya, keyakinan hati dan ujian roh. Ya. Mengapa kita ingin menguji roh itu, ya? Sorry, yang tadi diambil dari surat Yohanes yang pertama, ya. Kita menerima apa saja yang kita minta daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Ya kan? Nah, ujiannya ada di tempat ini. Bapak-bapak sudah berada di rumah retret ini untuk menguji roh. Di sini kan banyak roh. Ya, tidak penting berdoa tuh, yang penting kita bisa happy. Tidak penting baca kitab suci itu. Nah, jadi roh-roh itu tuh saling bergulatan, ya, untuk, ya, berbicara kepada kita. Bahkan roh itu sampai menolong kita. Ya, kita bisa melihat masa depan orang. Kita bisa melihat nasib orang. Saya ingat Mama Loren tuh, dia udah ngomong sebenarnya tahun 2000 itu kan gelap, 2002 berapa dia bilang gelap tuh, ya. Nah, dia bilang gelap, ya, memang dia mati habis itu, gelap dia. Dah diingatkan dia. Bagus dia waktu itu kan, saya tidak bisa merubah nasib Anda, Andalah yang merubah nasib Anda. Dia udah ngomong tuh. Tapi saya dapat membantu merubah nasib Anda. Celaka pula habis itu dia. Ya kan? Tahun 2012 itu kiamat katanya. Selesai dunia ini katanya. Rupa dia yang selesai, kiamat kecil. Dia tidak bisa lagi. Ya karena itu tadi. Awalnya dia Kristen, pindah agama, murtad, lalu dia jadi peramal. Memang ramalannya tepat. Kayak yang sekarang tuh kan, pandai dia ngeramal ini, orang ini nanti akan bercerai. Ya pastilah. Orang pasti akan bercerai kalau dia tidak setia. Kan peramal itu kan menggunakan, ya, ilmu, bahasa ilmu kami belajar itu propstat, probabilitas dan statistik. Ya. Diteliti dia sama dia. Nah, tetapi Rasul Yohanes ingin mengatakan, ya, ada dua pesan penting yang bisa kita petik untuk menjalani hari ini. Yang pertama, keberanian menghadap Allah. Jadi kita sudah memiliki keberanian untuk menghadap Allah. Banyak yang belum. Tadi Pak Nyoto bilang 145 orang. Wah, puji Tuhan, menghadap Allah pada masa Natal. Tapi setelah itu, ya kan, tah disiram apa lagi oleh roh apa, berhenti lagi dia menghadap Allah. Napas, Natal Pasca. Nah, tahu nanti Pasca, nanti Pak Nyoto cek lagi. Betul enggak? 145 orang. Oh enggak Pak, ini udah mau keluar. Setahu saya 170. Pak Queen bilang di sini 1176. Yang Kristennya 171, keluar 56 orang. Ya. Ya memang kita doakan cepat keluar, jangan lama-lama di sini nih. Ya, kecuali yang seumur hidup, ya nanti semoga ada program, ya rajin-rajin di tempat ini. Ya hukuman mati rajin-rajin di tempat ini, siapa tahu turun. Ya kan? Nah, turun hukumannya. Ya jadi seumur hidup. Seumur hidup nanti udah 20-25 tahun ngajukan program. Karena berkelakuan baik. Pura-pura baik jadi baik di depan Yesus kan. Ya kan? Apalah susahnya pura-pura baik kan? Toh kita ini memang berpura-pura, punya topeng gitu. Saya dan Anda ini kan pura-pura baik sebenarnya. Mengapa? Karena harus baik. Ya kan? Diawali kepura-puraan. Itulah yang kata Yesus, "Nyahlah kau iblis, engkau tak tahu apa yang dipikirkan Allah." Petrus saja yang sekonyong-konyong hidup tidur bersama Yesus saja, ya, dibebaskan dari setan itu. Bahkan dia mau lari lagi kedua kalinya.
dari Roma karena melihat penyalipan orang-orang Kristen oleh Kaisar Nero. Setelah itu ketemu Yesus lagi. Dia tanya, mau kemana Tuhan? Ya, kue pade, ya, kue pades domine. Ya kan? Mau disalibkan 2 kali. Itulah makanya Petrus itu tidak layak disalib seperti Yesus, minta salib terbalik. Lalu orang bilang salib Dajjal pula. Minta ampun. Ya, biasalah. Jadi penulis surat Yohanes menekankan bahwa kita bisa memiliki keberanian dan keyakinan di hadapan Allah. Kuncinya sederhana namun mendalam menurut perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, refleksi, kadang kita merasa doa kita tidak didengar. Namun bacaan ini mengajak kita meriksa hati apakah hidup kita sudah selaras dengan kehendaknya. Saat kita hidup dalam kasih dan iman kepada Yesus, hati kita menjadi terang dan tenang, dan kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan tanpa rasa takut atau bersalah. Jadi orang yang dakwah datang di sini ini punya rasa takut dan bersalah. Itu saja sebenarnya. Sekian tahun saya melayani di tempat ini saya apa masalahnya? Rupanya ada rasa takut dan bersalah. Ya, seperti di rutan dulu mau dibaptis, lalu tiba-tiba korbannya mencekik dia katanya, lalu tidak jadi dibaptis. Ngapa kau bunuh orang itu? Padahal bukan korbannya, itulah iblis yang menyamar di mimpinya supaya dia tidak jadi pengikut Kristus gitu, Pak. Kenapa tidak jadi dibaptis? Malam didatangi, Pak, dicekik korbannya katanya. Nah, dia nyekik korbannya mau sampai mati. Sekali dicekik korbannya dia takut. Nah, itu tadi. Ya. Jadi ya, ada rasa takut dan bersalah. Oh iya, berarti harus diobati lah nih. Maka yang kedua, menguji roh di zaman modern. Kita diingatkan untuk tidak percaya kepada setiap roh atau pengaruh yang kita temui. Dunia saat ini penuh dengan suara, ideologi, dan tren yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Yohanes memberikan kriteria utama untuk menguji kebenaran. Pengakuan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Natal. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ya, ini luar biasa. Saya ingat ada seorang kawan saya, dia preman di Sanggoledo, preman, pria beriman. Dia bertobat karena ketemu dengan adik saya waktu adik saya KKN. Kebetulan adik saya kuliah di STIP IP Malang. Jadi KKN mereka tuh 6 bulan, tidak main-main 6 bulan. Ya, jadi dia preman, suka mabuk, ngebut, ya kan? Diaktifkanlah dia ikut muda-mudi Katolik. Kegiatan diikutkan. Akhirnya dia berubah. Dia bukan mengaku dosa, ngomong dengan bapak saya mau lanjutkan sekolah lagi, tapi dia tidak mau tinggal di kos sembarangan. Dia tinggal di kontrakan saya. Jadi ngekos di kontrakan saya. 2 orang sebenarnya, yang satu lalu kedapatan menghamili anak pendeta. Jadi batal lah. Anak pendeta dihamilinya. Tidak olok-olok tuh. Orang Sanggoledo, Texas. Ya kan? Mana yang Sanggoledo? Dulu tahun 2000 gila, Azojing, karaoke. Saya kan minta ampun, ya. Motor Malaysia. Pokoknya orang Indon yang ngambilnya. Yang satunya akhirnya sukses. Sekolah dia. Oh, enggak mau lagi sekolah di satu sekolah ini, nanti saya nakal. Jadi sekolah di daerah Simpang 3. Lalu kursus komputer dengan saya. Nah, lama saya dampingi. Enggak ada saya cerita-cerita firman dan sabda Tuhan, enggak. Ya ngomong-ngobrol biasa aja. Enggak lama-lama udah mau tamat, ya kan? Saya ajari komputer. Ya. Mungkin saya lihat saya rajin lihat saya rajin berdoa, ya kan? Di situ, Bang, saya cerita kuliah kan, kebetulan saya bina anak-anak kuliah kan, walaupun telepon saya masih bina anak-anak di Untan. Bang, enak ada kuliah tuh Bang? Enak, saya bilang. Kuliah lah saya nih, kuliah lah. Kuliah. Tapi sebelumnya ada pengalaman cerita tuh. Itulah Bang katanya. Saya tanda salib lalu patah. Katanya. Saya tidak pernah berdoa kalau naik motor King katanya. Hah? Lalu waktu itu
entah ngapa saya tanda salib. Lalu dia ingin menyalahkan tanda salib, lalu dia kecelakaan. Saya bilang, gara-gara tanda salib lah kau masih hidup. Abang iparmu udah mati, masuk ke dalam tanah, ya kan? Nggak mau dia terima, ya kan? Karena gara-gara kau tanda salib. Kalau enggak kau udah mati nih. Yesus memberikan kau kesempatan hidup untuk berguna. Lalu tanya lah kan, enak gak kuliah tuh bang? Enak, saya bilang, kuliah dia. Ngambil D3 di Pisipol. Ya. Sekali saya ketemu setelah itu kan, dia mau wisuda. Udah semester 5. Gimana? Enak gak kuliah? Enak bang katanya. Wah. Lanjutlah S1. Ya bang, nanti kuliah S1 dia. Nah, entah bagaimana ya. Terus berproses, pembukaan lah di Pemda Bengkayang. Tes lah dia, lulus. Dari preman, ya kan? Nggak tamat SMA, lalu tamat SMA, kuliah D3, ya kan? Sekarang mungkin udah kuliah S1 dia kan? Lalu dia tes PNS, lulus, dia frustasi karena diputuskan ceweknya waktu mau S1, lalu dia ngambil D3. Lalu akhirnya karena dia PNS, ketemulah dengan siswa yang saya bina waktu di SMA 1. Ya. PNS juga, kawinlah. Dapat anak 2. Bahagia. Ya bahagia urusan dia kan. Itu kan. Berhasil. Jadi membina orang itu tidak gampang. Bapak-bapak. Satu orang tidak masalah. Di dalam sel kita bina satu aja itu. Ya kan? Udah, jangan lagi pakai narkoba. Satu aja, jangan banyak-banyak kita bina mungkin yang datang di sini. Kalau banyak-banyak pun percuma juga nanti lalu dia ada ini. Ya. Apalagi yang muda-muda nih, tolong dibina lah. Bapak-bapak yang bisa membina mereka, memotivasi mereka, ambil paket C di sini, ya kan, dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga, kuasa yang ada di dalam kita. Ayat yang sangat menguatkan dalam bacaan ini adalah kamu berasal dari Allah. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Luar biasa. Karena memang kita berasal dari Allah. Kalau kita dikalahkan oleh roh dunia, ini bahaya. Ya. Jadi apapun tantangan atau ketakutan yang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa ada kekuatan Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Kita tidak perlu gentar menghadapi tekanan dunia karena Allah yang menyertai kita jauh lebih berkuasa. Tekanan apapun yang dihadapi orang Kristiani tetap dihadapi. Sudah 2000 tahun lebih. Ya. Saya ingat saudara-saudari saya ini waktu itu bertanya, bagaimana nasib kami? Tenang ya, saya bilang. Ya kan? Tuhan pasti buka jalan. Ya. Setengah mati nyuluh belum ditanggapi. Ya kan? Tiba-tiba mau tes, enggak boleh katanya. Saya berdoa, tenang, Tuhan buka jalan. Memang buka jalan. Ada satu yang dari Pontianak tuh, gimana nih? Udah pak, jalani saja. Saya bilang, saya WA, saya telepon, kurang apa lagi? Ya, mungkin kalau saya mampu saya angkat dia. Ya, tapi ya dah. Waduh, nanti ini. Enggak pak, bisa bapak tuh, saya bilang. Nah, saya tuh sebenarnya udah mau jadi PNS dulu. Ya dulu, bapak cerita dulu. Dampingi orang tuh tidak mudah, bapak. Jadi terkadang itu, bahkan tantangannya orang yang udah sukses memarahi kita. Saya berkali-kali dimarahi pimpinan gara-gara ngasih penyuluh nih nanti bakalan jadi PNS atau diangkat kan. Kena marah saya. Kamu ngasih janji harapan, belum ada. Saya yakin, bukan saya melihat vision. Tapi karena saya ya kan memberikan keyakinan bahwa Tuhan itu pasti buka jalan. Ya kan? Dulu saya honornya berapa? 10.000. 10.000. Diambilnya 1 tahun. Naiklah sedikit 20.000. Naik lagi 40, 50 kan begitu. Terkadang kita begini juga bapak-bapak yang berada di tempat ini, ya. Pasti Tuhan Yesus itu buka jalan kalau kita mau menyadarkan diri kepada Tuhan Yesus. Tapi kan terkadang kita ini harus mendapatkan kesulitan bertubi-tubi. Ya, kesulitan itu bertubi-tubi, bapak-bapak. Ya.
entah kesulitan macam apapun, ya dihadapilah. Nah ini yang dimaukan Yesus. Maka Yesuslah yang mengusir roh, menyembuhkan kita, membiarkan kita tidak terlantar di tempat ini. Mungkin ya dunia sudah ini ya tidak mudah. Yang tidak mudah menghadapi tekanan ini adalah istri kita, anak kita, menantu kita, cucu kita. Nah, itu tak mudah ya. Tiap hari harus ditanya, udah keluar ke bapaknya, keluar di mana gitu kan. Bahkan ada yang sampai sekarang masih berbohong. Oh enggak, suami saya tak pernah, ya kan? Ya, mau gimana tak pernah, kita melihatnya di situ kan begitu. Dia tidak berkeyakinan. Ya karena itu tadi. Bapak-bapak mungkin menghadapi tekanan sosialnya tidak terlalu, tetapi bagi yang di luar itu tekanan sosialnya berat. Stigmanisasi. Maka sering saya ajak komunitas pelayanan untuk hadir di tempat ini. Bukan tujuannya untuk supaya mereka masuk di tempat ini, tidak. Oh begini menghadapi situasi, ada yang meneteskan air mata, ada yang sampai bersedih. Ya. Untuk membuka paradigma berpikir bahwa kehidupan di tempat ini tidaklah seperti neraka, tapi kehidupan di tempat ini adalah harapan baru untuk kita menjadi baru di tahun yang baru. Ya, bapak-bapak, saya lihat ada yang baru kan, baru saya lihat atau baru masuk, saya kurang tahu juga. Dan nanti pengurus gereja akan membuat program yang lebih optimal lah ya. Lebih optimal itu mungkin nanti karena jumlah kami sudah cukup lumayan nih ya. Nah, nanti Pak Weli di bagian katekumen ya kan. Jadi kalau ada yang mau dibaptis secara Katolik, nah, tetapi kan programnya kan harusnya misalnya sore misalnya kan, karena juga harus diberikan dogma atau ajaran Katolik yang optimal lah ya. Nah mungkin kalau ini kan baru ibadat pembuka supaya di tahun 2026 ini kita menawarkan program itu. Nanti Bu Susan mungkin mengajarkan bagaimana katekese, Bu Serin bagaimana nanti memberikan pemahaman tentang bernyanyi yang baik, ya kan? Masukkan juga jadi penyelenggara kan? Nah, tetapi nanti itu dikolaborasikan dengan pengurus gereja lah. Karena tidak mudah di daerah binaan khusus ini. Ya. Nah, mungkin Pak Rinto pada pemahaman tentang tafsir kitab suci, ya kan? Yang mana nggak tahu ya. Jadi kami di sini ini siap melayani, tapi ya sesuai waktu. Nggak seperti di tempat luar. Tempat luar sih, ya tapi anehnya tempat luar juga kadang kalau kita mau bina susah juga, karena ada program-program. Nah di tempat ini marilah kita mengikuti program ini dari gereja, dan semoga pada tahun ini kita menjadi pribadi yang terus mau mendengarkan suara Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.